Jadi kalau kita bicara villa ya, itu kita pasti, ini villa apa sih ya? Villa itu adalah bangunan berbentuk rumah, ya kan? Bangunan berbentuk rumah yang disewakan ya menjadi penginapan gitu ya. Nah, kalau dari Wikipedia itu ada penjelasannya tuh. Kalau yang villa itu adalah rumah yang naik kelas gitu ya. Oh gitu ya. Ya, rumah yang naik kelas, yang elegan ya. Jadi itu menjadi daya tarik tersendiri ya. Apalagi tempatnya itu ada yang di pegunungan gitu ya, ada yang di tepi pantai, ada yang di tepi sungai, atau bahkan di tepi sawah. Sekarang juga ada villa-villa seperti itu ya. Skemanya gimana skemanya Mas? Skemanya tuh villa bisa kita bedakan. Skema yang pertama adalah apakah pihak pengelola ingin mengelola sendiri ya secara mandiri, atau menggunakan yang kedua adalah menggunakan jasa manajemen. Villa yang dimiliki dan dikelola sendiri yaitu usaha villa yang tidak memiliki hubungan kerjasama gitu ya dengan pihak pengelola gitu. Jadi seluruh aspek perpajakan atas penjualan dan aktivitas hubungan dengan kegiatan operasional villa itu ditanggung sepenuhnya atau dilaksanakan sepenuhnya oleh pemilik villa tersebut. Halo Semeton Pajak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat nggih. Selamat datang di podcast Keca, keseruan cerita pajak. Baik, Semeton Pajak, jadi tadi sudah kita kupas tuntas terkait dengan aspek perpajakan melalui PT PMA ya Mas Sukma dan Mas Edi ya. Ketika PT PMA memiliki usaha villa di Bali, mulai dari mencari lahan, malah sebelumnya juga mendirikan bentuk hukumnya, badan hukumnya dulu, kemudian mencari lahannya, lokasinya di mana, kemudian pengadaannya apakah perlu sewa atau jual beli, kemudian melengkapi membangun desainnya, membangun villanya, kemudian melengkapi alat-alat di dalamnya, dan sampai juga sudah kita bicarakan terkait dengan bagaimana pemasarannya supaya cepat laku dan customer tertarik seperti itu ya. Iya, betul. Nah mungkin tadi kan saya lihat itu mungkin pemotongan pemungutan saja itu Mas Edi dan Mas Sukman. Nah terkait ada nggak kewajiban pajak lainnya terkait dengan PT PMA yang harus dipenuhi lagi Mas Sukman? Ya, tadi kita sudah bahas ya. Panjang lebar terkait dengan withholding tax ya. Withholding tax. Ya, pemotongan dan pemungutan. Nah sekarang kita masuk ke ada satu poin yang penting nih terkait dengan pajak penghasilan. Ya, income tax ya. Income tax ini ya kita sebut di sini adalah kewajiban PPh pasal 25 yang dikenakan atas laba ya. Laba dari kegiatan usaha itu gitu ya. Dari laba usaha villa ini ada kewajiban ya. Yang pertama adalah yang masa ya, ada bulanan ya, ada bulanan dan ada tahunan. Nah, yang bulanan ini ada sifatnya angsuran bulanan pasal 25 badan. Nah, ini juga perlu diperhatikan oleh Semeton Pajak ya. Ketika PT PMA ini sudah siap, sudah mengoperasikan, maka dia harus ada kewajiban PPh. Nah, kewajiban PPh ini adalah yang pertama adalah masa, sifatnya angsuran, ya, angsuran masa dibayarkan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Gitu ya. Itu yang pertama, bulanan. Yang kedua adalah tahunan. SPT tahunan PPh yang harus disampaikan oleh PT PMA paling lambat adalah 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Tahun pajak. Misalnya untuk Januari Desember ya. Januari Desember, maka batas waktu pelaporan SPT tahunannya adalah akhir April. 30 April gitu. Nah, itu adalah batas waktu penyampaian pelaporan. Bagaimana dengan tarif? Nah, kalau masuk ke tarif nih ya, kita tarif ini, maka ketika si PT PMA ini menghendaki untuk dikenakan tarif PPh umum. Ya, maka dia harus ada beberapa pilihan. Ada pilihan juga. Ada beberapa pilihan ya. Pertama adalah tarif pasal 31E. 31E seperti apa Mas Sukma? Itu dengan omset batasannya sampai dengan 50 miliar. Maka ada batasan tertentu yang mendapatkan fasilitas pengurangan 50%. Nah, itu adalah batasannya sampai dengan peredaran bruto itu
4,8 miliar. 4,8 miliar ya. Itu fasilitasnya itu, gitu ya. Fasilitasnya dia dapatkan tarif 50%. 50% lebih rendah berarti ya. Dari tarif pasal 17 ayat 1 huruf A itu kan 22% ya tarifnya ya. Ya. Maka dia akan mendapatkan tarif lebih kecil. Tapi cuma sampai di batasan 4,8 miliar saja. Peredaran bruto 4,8 miliar. Kemudian yang kedua adalah tarif pasal 17 ayat 1 huruf B. Ya, jadi tarifnya itu adalah 22%. 22%. Nah, ini adalah tarif ketika omsetnya tuh sudah melebihi 50 miliar tuh. Maka dia masuk ke tarif ini. Berarti dia ketika omsetnya sudah keseluruhan lebih dari 50 miliar, itu nggak boleh memakai pasal 31E benar Nggak bisa. Iya, betul nggak bisa. Berarti full kena tarif tunggal 22% ya. Nah, itu tarif tunggal. Kemudian yang ketiga adalah ketika dia TBK nih. Sudah berkembang, sudah maju ya usahanya, kemudian dia listing di Bursa Efek. Listing di Bursa Efek, iya. Listing di Bursa Efek, dia bisa mendapatkan tarif 3% lebih rendah. Itu 19% dari pasal 17 itu huruf B. Berarti keuntungan ya masuk pajak. Ketika sebuah perusahaan sudah bisa masuk listing di bursa, itu tarif pajaknya bisa dapat lebih rendah 3%. Ya, dari tarif yang seharusnya 20%. Nah, ya. Setelah itu ada juga ketika kapan sih dia menghendaki untuk dikenakan tarif umum ya, maka dia harus memilih. Kalau ingin pada saat tahun pajak dimulainya operasionalnya PT PMA tadi, Villa tadi di tahun pertamanya, maka dia harus mendeklarnya atau harus menyampaikan pemberitahuan pada saat pendaftaran NPWP. Oh, pas ketika mengaktifkan NPWP itu memilih ya? Memilih, saya mau dikenakan tarif umum, tarif PPh umum. Oh gitu. Maka dia harus sampaikan pada saat itu. Maka akan berlaku mulai sejak saat terdaftar sampai dengan akhir tahun. Nah, tapi kalau misalnya perusahaan itu ya sudah beroperasional, sudah lewat dari tahun pertama, maka dia kemudian tahun berikutnya dia pengen menggunakan tarif PPh umum, maka dia wajib menyampaikan itu paling lambat akhir tahun. Ya, akhir tahun ketika nanti tahun berikutnya nanti akan dikenakan tarif PPh umum seperti itu. Berarti PT PMA berarti ada kemungkinan menggunakan selain tarif umum nanti masuk ya? Ya, ada juga nih, betul. Ketika PT PMA ini pastinya defaultnya memang dia kenanya tarif PP 55. 55. Ya, defaultnya itu. Nah, tarif PP 55 itu adalah PPh final UMKM ya, 0,5% ya. Nah, ini tentunya memang untuk PT perusahaan-perusahaan yang memang dia omsetnya itu sampai dengan 4,8 miliar. Masih skala kecil berarti masuk Maya. Ya. Jadi pemerintah fasilitas pertama ini berikan itu pada saat untuk pelaku usaha gitu ya. Yang ini jadi pada saat pendaftaran NPWP itu sudah diberikan fasilitas untuk dapat menggunakan PPh berdasarkan PP 55 tahun 2022 gitu ya, sebesar 0,5% dari peredaran usaha brutonya setiap bulan. Kenakannya 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan. Nah, itu kan tapi memang berjangka waktu ya. Jangan lupa memang berjangka waktu. Tidak bisa selamanya menggunakan. Yang berjangka waktunya itu kalau untuk PT kan itu 3 tahun gitu ya. CV, koperasi, yayasan dan firma itu kan 4 tahun, kalau orang pribadi 7 tahun. Namun apabila sebelum 3 tahun tersebut omsetnya sudah di atas 4,8, nah tidak berhak lagi tuh. Nggak boleh. Langsung pakai tarif umum berarti ya. Nggak boleh menggunakan tarif yang 0,5% itu. Sudah otomatis ya. Otomatis harus menggunakan. Betul, otomatis. Bukan pilihan ya. Bukan pilihan gitu. Kalau sudah di atas 4,8, walaupun jangka waktunya itu masih belum 3 tahunnya belum terlewati. Karena udah di atas 4,8 miliar, jadi ya tetap harus menggunakan tarif PP yang bersifat umum, tidak boleh lagi untuk menggunakan tarif yang 0,5%, meskipun nanti 2 tahun atau setahun setelahnya dia di bawah 4,8 lagi. Itu ya tidak menjadi penyebab gitu. Tetap kalau sudah di atas 4,8 itu harus menggunakan tarif PP yang bersifat umum. Berarti setoran pajak semuanya ketika sudah pernah memakai tarif umum, intinya tidak bisa balik lagi menggunakan PPh final seperti itu ya Mas Teddy dan Mas Sumaya. Iya. Baik Mas Sukma dan Mas Teddy dan setoran pajak semuanya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Sukma dan Mas Teddy terkait dengan kewajiban PT PMA untuk dirinya sendiri ya, dikelola sendiri ya, dikelola sendiri. Nah, terkait dengan portputnya, withholding tax-nya seperti apa juga sudah dijelaskan, dan juga terkait dengan kewajiban pajak dari PPh badannya ya. Ada PPh 25 dan nanti mungkin kalau tarif-tarifnya juga sudah dijelaskan. Nah, mungkin nanti kalau di akhir tahun ada kekurangan, mungkin ada juga PPh yang perlu dibayar juga lagi ya, P29 ya Mas Sukma ya. Jadi memang karena dikelola sendiri sepenuhnya ya. Sepenuhnya ya. Sendiri, maka
kewajiban withholding tax-nya dan juga kewajiban PPh-nya ya. Income tax-nya juga ditanggung sendiri. PPh-nya gitu dikelola sendiri oleh PT PMA tersebut. Nah, baik. Untuk Mas Teddy mungkin ya, tadi kan sudah jelaskan terkait dengan PPh. Nah, terkait dengan dari sisi PPN nih, bagaimana pengenaan PPN atas usaha villa ini Mas Teddy? Apakah ada PPN-nya atau seperti apa Mas Teddy? Nah, baik. Untuk PPN pada aspek bisnis villa ini memang termasuk ke dalam kategori jasa perhotelan yang terbilang sangat minim gitu ya. Hal ini mengacu kepada pengecualian atau negative list di Undang-Undang PPN gitu ya, di pasal 4A ayat 3 huruf I itu di Undang-Undang nomor 7 tahun 2022 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Sebagai catatan, itu hanya penyewaan atas ruangan non kamar gitu ya, seperti ballroom ataupun ATM yang dapat menjadi objek PPN seperti itu. Dengan catatan apabila omset penyewaan gitu ya, penyewaan atas ballroom atau misalnya ATM tadi yang ruangan non kamar tadi itu telah melebihi 4,8 miliar gitu, seperti itu. Jadi nanti apabila sudah melebihi itu maka PT PMA wajib mendaftarkannya sebagai PKP dan juga nanti memungut PPN atas penagihan penyewaan dari ruangan non kamar tadi. Tapi memang yang di perhitungan 4,8 itu hanya omset atas yang non kamarnya saja kamar, gitu ya, seperti ballroom tadi, ATM tadi. Kalau misalnya memang masih lingkungan kamar atau villanya, kalau sudah di atas 4,8 miliar memang tidak wajib untuk PKP gitu, karena memang bukan objek gitu ya untuk PPN. Berarti intinya untuk usaha villa dan jasa perhotelan itu, untuk kamar dan jasa perhotelan itu bukan objek PPN ya Mas Sukma ya. Mungkin karena itu juga sudah masuk jadi objek pajak di pajak daerah ya. Mungkin sekarang dari PPJT ya, pajak barang dan jasa tertentu. PPJT ya. Nah, itu jadi tidak dikenakan PPN lagi karena sudah dipungut oleh Pemda ya. Karena sudah masuk negative list di pasal 4 ayat 3. Nah, masuk juga di negative list di pasal 4A ayat 3 huruf L ya. Huruf L ya itu ya. Baik, semutan pajak semuanya, mungkin semutan pajak mungkin sudah semakin jelas ya aspek pajak terkait dengan usaha villa yang dikelola sendiri ya. Tadi kita pakai contoh PT PMA ya Mas Maya. Iya. Nah, sekarang mungkin kita masuk ke topik berikutnya ketika ada PT PMA pemilik villa menggunakan jasa manajemen atau operator. Nah, mungkin Mas Teddy bisa jelaskan gimana aspek perpajakannya, apakah berbeda dengan yang dijelaskan tadi yang dikelola sendiri. Nah, baik Beli Pandu dan semuanya pajak semua. Kondisi yang kedua, apabila tadi villanya selain dikelola sendiri, kemudian juga ini menyerahkan kepada jasa manajemen gitu ya, seperti itu. Nah, apabila menggunakan jasa manajemen itu ada dua skema umum gitu ya. Yang pertama, PT PMA tadi menyewakan villa kepada pihak lain atau jasa manajemennya untuk dikelola secara penuh oleh jasa manajemen sebagai penyewa. Jadi semuanya udah, saya nggak mau tahu, pokoknya kelola lah gitu. Dikelola full berarti ya semuanya gitu ya. Dikelola semua. Jadi nanti hanya menerima penghasilan dari penyewaan villanya kepada jasa manajemen tersebut gitu ya. Nah, aspek perpajakannya bagi pemilik bangunan fisik villa adalah PPh 4 ayat 2 final atas persewaan tanah bangunan tadi, karena kan sudah diserahkan full semua gitu ya. Pokoknya dikelola sana villanya gitu, tinggal terima beres saja. Tentunya di situ ada objek PPh final pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah bangunan tadi. Jadi seperti sewa menyewa jadi. Iya, seperti sewa menyewa. Terus ada perjanjiannya ya. Ada perjanjiannya Mas. Betul, seperti itu. Kemudian jadi pada skema ini hubungan antara PT PMA sebagai pemilik villa dengan jasa manajemen tadi adalah hubungan usaha yang diikat melalui perjanjian sewa menyewa tanah bangunan gitu ya, sewa menyewa tanah bangunan. Dengan begitu jasa manajemen sebagai pengelola villa secara penuh, di mana keuntungan dan kerugian pengelolaan villa atau pengelolaan usaha villa itu dinikmati dan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan jasa manajemen tersebut. Karena sudah diserahkan full ya. Iya, sudah diserahkan full. Jadi prinsipnya hanya sewa menyewa saja, pemilik villa tadi hanya menerima sewa saja. Nah, itu pengelolaannya full. Jadi mau villanya itu untung atau rugi itu ditanggung gitu ya. Ditanggung dan dinikmati oleh perusahaan jasa manajemen tersebut gitu ya. Kemudian untuk aspek perpajakan bagi jasa manajemennya sebagai penyewa sekaligus pengelola antara lain adalah PPh pasal 25 untuk bulanan dan juga PPh pasal 29 untuk kurang bayar tahunan, PPh pasal 21 atas
pembayaran kepada karyawan gitu ya, PPh pasal 23 atas jasa, PPh pasal 25 atas pembayaran jasa luar negeri gitu, seperti itu outputnya, kemudian PPN atas jasa luar negeri gitu ya. Yang teknisnya sama dengan aspek perpajakan villa jika dikelola sendiri gitu ya, dalam tahap ke-5 tadi setelah bangunan jadi, dan tahap ke-6 untuk penjualan dan pemasaran seperti itu. Kemudian yang kedua tadi, kondisi keduanya atau skema yang kedua adalah villa yang dikelola oleh jasa manajemen tadi dengan sistem kontrak gitu ya, yaitu apabila PT PMA sebagai pemilik bekerja sama dengan perusahaan jasa manajemen untuk mengelola villa. Jadi ada kontrak gitu untuk mengelolanya, jadi dia tidak menyerahkan secara penuh gitu ya, seperti itu. Nah, dalam hal ini itu kondisinya PT PMA selaku pihak pemilik melakukan kontrak gitu ya dengan perusahaan jasa manajemen dalam hal pengelolaan villa dan membayar jasa manajemen sesuai perjanjian kontrak. Nah, itu biasanya ditetapkan sebesar sekian persen dari harga sewa villanya, seperti itu. Ada tarif jasa manajemennya ya. Sekian persen dari manajemennya ada sekian persen yang listing biasanya di pemasaran gitu kan. Seperti itu, sekian persen ditetapkan berapa sesuai dengan perjanjian gitu ya. Kemudian owner atau pemilik modal atau investor nanti menyediakan lahan, bangunan, dan fasilitas penunjang hotel, penunjang villa gitu ya. Dalam hal perizinan umumnya dibantu oleh perusahaan jasa manajemen tersebut untuk dan atas nama si ownernya. Dibantu ya. Seperti itu. Kemudian juga perusahaan jasa manajemen villa tadi menjalankan villa sesuai dengan standar brand yang digunakan, termasuk di dalamnya upaya persiapan pembukaan villa yang umumnya dikelompokkan dalam biaya pre-opening gitu. Jadi ada soft opening gitu ya, ada grand opening gitu, seperti biasa itu. Jasa manajemen ini dia terkait dengan misalnya branding yang memang sudah brandingnya terkenal ya. Betul ya. Itu. Jadi dia hanya mempromosikan gitu ya, seperti itu ininya. Kemudian dalam operasinya juga seluruh pegawai biasanya terdaftar sebagai pegawai perusahaan dari owner atau pemilik. Jadi dia hanya bertanggung jawab ke manajemennya saja gitu, seperti itu. Status karyawannya adalah di perusahaan yang pemilik villanya tadi gitu ya. Iya. Nah, kemudian untuk menjalankan kegiatan bisnis villa biasanya ditunjuk seorang manajer gitu ya. Seorang manajer oleh manajemen dengan persetujuan dari owner, atau itu kondisinya berbeda tergantung kontrak. Jadi bisa beda-beda ya. Bisa beda-beda. Jadi biasanya sih memang ditunjuk gitu ya seorang manajer untuk mengelola kegiatan bisnis villanya, seperti itu. Kemudian PT PMA sebagai pemilik villa memiliki kewajiban atas PPh pasal 25 atau 29 dari laba usaha villa. Karena kan sifatnya memang tidak bukan persewaan tanah bangunan ya, ini kan karena memang ada perjanjian, dan tentunya juga nanti ada penghasilan tuh bagi PT PMA sebagai pemilik villa. Nah, itu nanti ada kewajiban perpajakannya yang terkait dengan seperti yang disebutkan di sebelumnya tadi, itu PPh pasal 25 atau PPh pasal 29 gitu ya. Yang aspek perpajakannya itu sama seperti ketika villa dikelola secara penuh oleh pemilik villa, seperti itu. Dan juga kewajiban pemotongan PPh pasal 21, kemudian PPh pasal 23 atas pembayaran gaji karyawan dan juga jasa-jasa yang terkait, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini yang membedakan adalah adanya pemotongan PPh pasal 23 atas pembayaran jasa manajemen kepada perusahaan jasa manajemen tadi. Jadi nanti atas jasa manajemen yang disepakati tadi, itu nanti ada pemotongan PPh pasal 23-nya itu dari pemilik villa yaitu PT PMA tadi kepada perusahaan jasa manajemen. Itu nanti harus ada pemotongan PPh pasal 23 tuh atas jasa manajemennya. Tentunya kan nanti perusahaan jasa manajemen nanti menagih dari sekian persen tadi gitu kan, menagihkan kepada pemilik villa, villa membayarkan tapi harus memotong PPh pasal 23 atas jasa manajemen tersebut. Itu kemudian perusahaan jasa manajemen yang merupakan PKP, apabila merupakan PKP gitu ya, jadi atas tagihannya itu wajib juga untuk memungut PPN, manajemen penerima faktur pajak, dan memungut PPN atas tagihan jasa manajemen kepada PT PMA tadi sebagai pemilik villa, seperti itu. Jadi perbedaannya itu ada jasa manajemennya nih yang tadi sekian persen ditetapkan, itu nanti ditagihkan kepada pemilik villa, itu harus dipotong PPh pasal 23 ya, seperti itu. Jadi mungkin sobat pajak semuanya, mungkin yang kita tangkap dari penjelasan Mas Teddy tadi, ternyata untuk jasa manajemen villa ini juga
ada tidak satu ya, ada dua ya kemungkinan ya. Yang kita jelaskan mungkin dalam edukasi kali ini mungkin dua yang masuk, cuma skema umumnya mungkin skemanya macam-macam. Iya, tidak Iya, tidak menutup kemungkinan di lapangan ada skema lainnya ya. Mungkin silakan nanti disesuaikan saja ya. Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tadi dijelaskan oleh Mas Teddy bahwa ada mungkin PT PMA itu langsung menyerahkan begitu saja. Jadi menyerahkan pengelolaan full ke jasa manajemen ya. Aspek pajaknya seperti apa tadi sudah dijelaskan oleh Mas Teddy. Nah, kemudian skema yang kedua di Mas Teddy jelaskan itu skema ada kontraknya ya, sistem kontrak ya. Nah, di sana ada fee jasa manajemen berapa, mungkin ada pengaturan lainnya di kontrak ya. Nah, jangan lupa nanti selaku pemilik villa PT PMA harus memotong nih sebelum membayarkan jasa manajemen ya pada jasa manajemen yang ditunjuk. Jadi jangan ketika melakukan pemotongan jangan lupa buat bukti potong ya Mas Teddy ya. Buat bukti potong di Kotek. Nah, itu nanti supaya nggak lupa dan melaporkan SPT unifikasi ya seperti itu. Betul seperti itu. Baik, Mas Teddy dan Mas Sukma, mungkin penjelasannya sudah gamblang sekali dari aspek perpajakan, memiliki villa kemudian dikelola sendiri maupun diserahkan kepada manajemen profesional untuk pengelolaan. Baik, Semeton Pajak semua, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Tadi kita sudah membahas tuntas terkait dengan aspek perpajakan yang mungkin perlu diperhatikan oleh para pemilik villa di Bali. Baik itu yang memilih mengelola properti villanya sendiri maupun yang menggunakan jasa manajemen. Nah, dari perbedaan pelakuan pajak, kemudian kewajiban pelaporannya, hingga potensi resiko dan efisiensi yang bisa dilakukan. Nah, semua menunjukkan bahwa keputusan pengelolaan villa bukan hanya masalah operasional, tapi juga bisa berdampak langsung pada kepatuhan dan resiko perpajakan. Baik, terima kasih banyak Mas Teddy dan Mas Sukma atas penjelasannya di edukasi kita pada pagi dan menjelang siang hari ini. Terima kasih juga kepada Semeton Pajak yang telah setia menyimak obrolan kita pada hari ini. Semoga pembahasan ini memberikan perspektif baru dan membantu Semeton Pajak semuanya dalam merancang strategi pengelolaan properti yang tidak hanya menguntungkan secara bisnis, tapi juga sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jadi ingat, memahami pajak bukan sekedar kewajiban, tapi juga bagian dari upaya menjaga keberlangsungan investasi Semeton Pajak semuanya. Baik, sampai jumpa di episode berikutnya. Kita akan membahas topik pajak lainnya yang gak kalah penting dan praktis. Tetap semangat, tetap taat, dan tetap santai dalam urusan pajak. Karena kalau pajak dikelola dengan benar, bisnis villa Semeton Pajak bisa makin lancar dan cuan makin aman. Kami pamit, mohon undur diri. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Matur suksma Semeton Pajak semua. Suksma Semeton Pajak.